Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Nikola Sumiata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati, dan menghasilkan buah dalam keturunan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang-orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam keturunan. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda SMP Stella Maris, para Stella Marian, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama hari ini yaitu 1 Korintus 15 ayat 35-37 dilanjutkan 42-49. Rasul Paulus mengajak orang-orang di Korintus untuk berpikir bijaksana dalam mempelajari kebenaran. Ada orang-orang yang kesulitan untuk mengerti bagaimana seorang bisa dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apa mereka akan dibangkitkan. Dalam Alkitab menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga, mengembangkan talenta untuk menyambut kedatangan kembali Sang Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Sebagai seorang Kristiani, kita selalu diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai penuntun hidup kita, supaya hidup kita tidak melulu hanya dipenuhi dengan sabda-sabda manusiawi. Hidup kita perlu dengan sabda rohani dan sabda ilahi. Perkara mendengarkan sabda Tuhan, melalui perumpamaan ini kita menjadi jelas bahwa setiap orang, siapapun orangnya, mendengarkan sabda Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagai seorang Katolik, kita ingat bahwa dalam setiap ekaristi atau ibadat sabda, setelah dibacakan firman Tuhan, baik bacaan pertama, bacaan kedua, atau bacaan Injil, selalu diakhiri dengan kata penutup, demikianlah sabda Tuhan. Sebenarnya apa sih makna dari seruan tersebut? Bahwa sebenarnya yang baru kita dengar adalah sabda Tuhan, bukan cerita dongeng,
bukan cerita-cerita rakyat atau sejarah, dan diakhiri dengan kata syukur kepada Allah. Berbeda dengan bacaan Injil, yakni jawabannya adalah terpujilah Kristus. Namun keduanya merupakan ucapan syukur. Dalam bacaan hari ini digambarkan bagaimana gambaran orang menanggapi akan firman Tuhan. Ada yang pertama seperti benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang kedua seperti benih jatuh di semak duri. Yang ketiga seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan yang keempat seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Harapan kita semua bahwa gambaran tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan hidupnya menghasilkan buah yang baik, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Harapan kita semua sebagai umat beriman Kristiani adalah menjadi tanah yang baik. Tentunya seperti itu. Bagaimana mungkin itu terjadi jika setelah mendengarkan sabda Tuhan, pikiran kita sudah membayangkan dan berada di tempat lain? Bagaimana bisa menjadi tanah yang baik jika setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita sibuk mengecek HP kita, mungkin ada chatting yang masuk, jangan-jangan ada WA yang penting, yang dianggap sangat penting. Kita sibuk mengecek HP kita, jangan-jangan ini menyangkut hidup kita, menyangkut banyak hal yang membuat kita berpikir dalam hal-hal duniawi. Inilah gambaran kita bahwa kita mempunyai telinga namun tidak mendengar. Jika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, dengarkanlah sabda, renungkan dan lakukan. Ingat, kita punya telinga, maka gunakanlah telinga itu untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja dan mengubah hidup kita sendiri. Demikianlah permohonan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.